Selamat pagi, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Puji Tuhan ya Bu Ani ya. Puji Tuhan, sehat semua. Sahabat remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa. Bagaimana Bu Ani, doa pembukaan apa? Bu Ani? Ya. Iya, kita berdoa. Oh ya. Mari adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba bagi kami anak-anak-Mu ini akan beribadah meskipun secara online. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh berjalan dengan lancar, boleh dikuasai Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya jalan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, sobat remaja, kita memuji Tuhan ya. Ya, apa Bu Ani lagunya? Kira-kira? Lagunya Saat Ini Ku Datang. Ya, ayo kita memuji bersama-sama. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sahabat remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan kemarin ya, kita banyak melakukan aktivitas di rumah saja Bu Ani ya. Iya, betul. Ya, banyak melakukan sekarang, kesalahan ya. Kita sering hampa ya. Terus kita Sering ya, membantah orang tua. ya, terkadang kita di medsos mengeluarkan kata-kata, tutur kata yang tidak sopan. Ya. Yang kurang baik. Ya. Dan Kata-kata kita yang kehilangan kotor, apa? ya. Kehilangan damai sejahtera. Iya, betul. Dan sering tanpa sengaja kita menyakiti orang lain. Ya, teman, ya saudara, ya orang tua, ya. Betul. Maka dari itu, sobat remaja, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita menyerahkan setiap kelemahan kita, segala dosa-dosa kita, ya kita mohon ampun kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Sobat remaja, siap ya kita berdoa menyerahkan setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, kami serahkan setiap dosa-dosa kami ya Bapa, dosa pikiran jahat kami ya Tuhan, dosa perbuatan kami terhadap saudara kami, teman kami, terhadap orang tua, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Kami mohon ampunilah kami. Tuhan, jaga tingkah laku perkataan mulut kami Tuhan, tutur kata kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami Bapa pada saat ini di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memperbarui kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sahabat remaja, kita akan memuji Tuhan ya Bu Ani ya? Iya, kita memuji Tuhan dengan apa Bu Ani?
dari Kidung Jemaat. Oh iya. Judulnya Dihapuskan Dosa. Oh iya. Sahabat remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, yang kita tunggu-tunggu adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betul. Ya, disampaikan oleh siapa, Bu Ani? Oleh Bapak Hadi. Ya, tetapi sebelumnya kita pujikan dulu dengan pujian. Di hati ini, rumahmu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya yang terambil dalam perjanjian lama, yaitu dalam 2 Tawarik 33, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20, dalam perikop Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan,
walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya
dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya, semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ya, rekan remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati, kita mohon bimbingan daripadanya, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, begitu besar kasih setiamu atas kami, sehingga pada saat yang indah ini Tuhan, Engkau mempersatukan kami, mempertemukan kami di dalam ibadah online, yang mana saat ini kami rindu akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir menyertai kami, sehingga tanah di hati kami boleh menjadi subur dan boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya kami Engkau mampukan untuk menjalankan di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah seruan doa kami, hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Rekan remaja yang terkasih di dalam nama Tuhan, perikop kita pada saat ini yaitu mengenai Raja Manasye, yang mana dikisahkan di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, yaitu 2 Tawarik 33, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-20. Di sini dikisahkan mengenai perlakuan atau tingkah laku seorang yang menjadi raja, yang mana dalam hal ini adalah Raja Manasye. Yang mana Raja Manasye ini adalah anak daripada Raja Hizkia. Adik-adik, rekan remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, umur Manasye pada waktu itu masih remaja. Seperti adik-adik, yaitu berkisar antara umur 12 tahun. Nah, Raja Manasye di dalam menjadi raja, menerima mahkota, pemerintahan yang tertinggi pada waktu itu, sangat lama sekali. Yang mana dikisahkan di Alkitab ini, menjabat sebagai raja 55 tahun. Sungguh luar biasa kepercayaan rakyat pada waktu itu kepada Raja Manasye. Tetapi apa yang dilakukan Raja Manasye pada waktu itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sangatlah tidak terpuji atau sangatlah jauh dari ajaran Tuhan. Di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10 di sini diceritakan banyak hal yang dilakukan oleh Raja Manasye, yaitu menyimpang dari ajaran Tuhan. Raja Manasye tidak taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan bertolak belakang dengan ajaran Tuhan, yang mana Raja Manasye melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Suatu contoh, Raja Manasye menyembah berhala, menyembah patung-patung, kurban-kurban kepada raja-raja Baal, yang mana dalam arti dalam Alkitab ini yaitu jalan sesat. Nah, sekian lama Raja Manasye melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga murka Tuhan turun atas Raja Manasye pada waktu itu.
Raja Manasye menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan selama 55 tahun dengan tidak taat akan perintah Allah. Dan Raja Manasye selalu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran kebenaran. Sehingga Tuhan menurunkan murka atas Raja Manasye, sehingga Raja Manasye ini mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Tuhan mengirimkan panglima-panglima tentara Raja Asyur untuk menangkap Raja Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Di ayatnya yang ke-11. Nah, ayat yang ke-11 ini merupakan suatu penderitaan yang luar biasa yang ditimpakan oleh Tuhan atas perbuatan dan kelakuan Raja Manasye di dalam menjalankan pemerintahan kepercayaan rakyatnya. Tuhan mengirimkan tentara-tentara, panglima-panglima Raja Asyur untuk menangkap Manasye dengan kaitan. Dalam arti kaitan ini apabila diartikan di hidung ini ditusuk dengan besi dan dikaitkan ke tangan dan kakinya dengan belenggu. Bagaimana rasanya? Sungguh menyakitkan. Maka dari itu adik-adik rekan remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat selanjutnya yang ke-12, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya. Nah, dalam arti di ayat ini, Raja Manasye terketuk hatinya, menyadari atas segala perbuatan, tingkah laku, tutur kata yang dilakukannya pada waktu itu. Raja Manasye merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam arti Raja Manasye bertobat pada waktu itu. Nah, rekan remaja yang dikasihi Tuhan, di ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-13, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini ada 3 perikop, yang mana di dalam perikopnya yang pertama, Raja Manasye diberi kesempatan menjadi raja, memimpin pemerintahan pada waktu itu selama 55 tahun lamanya, tetapi disia-siakan. Banyak waktu yang terbuang sia-sia di dalam pemerintahannya pada waktu itu. Sehingga apa? Tuhan menurunkan penghukuman atas Raja Manasye. Dan Raja Manasye dalam perikopnya yang kedua segera bertobat. Dan untuk selanjutnya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan Raja Manasye pada waktu itu, sehingga Tuhan memulihkan semua keadaannya. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, di setiap kehidupan kita tentunya banyak hal yang kita alami. Kita sering tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita masih menjauh dari hadapan Allah, tidak mendengarkan akan panggilan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penghukuman kepada kita. Nah, apa yang diharapkan Tuhan atas teguran, atas hukuman yang diberikan kepada kita, tidak lain adalah pertobatan. Seperti yang dilakukan
yang dialami oleh Raja Manasye ini begitu banyak waktu yang tersia-sia dan terbuang, sehingga ia melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan pada akhirnya ia bertobat. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak berlama-lama memulihkan keadaan Raja Manasye, sehingga Raja Manasye diberi pemulihan oleh Tuhan. Maka dari itu, rekan remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat ini adalah masa-masa Paskah, di mana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus akan dosa dan kesalahan kita begitu luar biasa. Marilah kita akui, kita hargai bahwa pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita tidak akan sia-sia, sebab begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu, rekan remaja yang dikasihi Tuhan, berbanggalah. Kalian semuanya menjadi anak-anak Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita melakukan kesalahan, ketidakbenaran di mata Tuhan, lebih baik kita segera bertobat dan memohon pengampunan daripadanya, sehingga Tuhan akan memulihkan segala keberadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, baiklah sobat remaja, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dengan sebuah lagu. Judulnya apa, Bu? Lagu tema ya? Iya. Sejauh timur enggak salah ya? Iya, oh betul iya sekali. iya Bu Ani ya. Ayo, adik-adik kita pujikan bersama-sama ya. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa Sekarang saya undang untuk bangkit berdiri ya Bu Ani ya. Iya. Ya, kita memperbarui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ayo sobat remaja, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sobat remaja, sekarang silakan duduk kembali. Nah, sobat remaja, meskipun saat ini kita masih dalam masa apa, Bu Ani? Masa pandemi, Bu. Iya, masa pandemi ya. Tetapi Tuhan senantiasa apa? Memelihara dan menyertai kita. Iya, menyertai kita ya, Bu Ani ya. Lah maka dari itu kita harus apa? Kita harus senantiasa mengucap syukur ya, melalui persembahan yang telah kita siapkan. Dan kita pujikan bawah persembahan. Sobat remaja, tiba saatnya lah kita akan berdoa, yaitu doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi. Nah, ayo adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita duduk yang baik ya, yang sopan. Kita akan berdoa menghadap Tuhan. Ya, rekan remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu hati, kita ambil saat teduh, kita masuk di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah, atas penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan sudah memimpin dan mengiringi di dalam kami boleh beribadah pada saat ini. Dari awal hingga akhirnya penuh dengan sukacita. Semuanya itu kami sadari bahwa campur tangan dan kasih Tuhan menyertai kami di setiap waktu. Ya Allah, sekiranya Engkau mampukan untuk menaikkan doa-doa kami, di mana kami pada saat ini ya Allah memohon di dalam doa untuk anak-anak Tuhan, keberadaan GKJW Jemaat Turen, khususnya di Komisi KPAR. Ya Allah, kami mengingat situasi kondisi pada saat ini, kami tidak bisa beribadah secara langsung, tapi kami yakin dan percaya, meskipun kami beribadah secara online, Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan juga memampukan kami di dalam menjalankan akan kebenaran firman-Mu, yang mana yang sudah Engkau nyatakan pada saat ini melalui perikop Raja Manasye. Begitu luar biasa karya Tuhan untuk memberikan pemulihan atas kami ya Allah. Sehingga di dalam kami jatuh di dalam pencobaan, Engkau mengingatkan akan kami. Sehingga kami mengakui akan kesalahan dan keberadaan kami. Terlebih Tuhan memulihkan akan keadaan kami. Sungguh luar biasa pengorbanan dan kasih Tuhan atas kami. Ya Allah, kami juga teringat akan saudara-saudara dan teman kami yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang jatuh Engkau angkat kembali ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bersedih Engkau berikan penghiburan,
sehingga teman-teman dan saudara kami ini boleh bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, kami pun juga teringat akan pemerintahan kami, yang mana pada saat ini ya Allah di negeri kami terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang tertimpa akan musibah ini, kami memohonkan di dalam nama Engkau, berkatilah saudara-saudara kami ini kekuatan, kesehatan, dan hiburkanlah saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami pun juga berdoa akan persembahan kami. Inilah ya Allah persembahan yang kami persembahkan, kami menyadari semuanya itu hanya daripada Engkau, dan sebagian kami kumpulkan untuk sarana di dalam pelayanan kami di gerejamu ini, di Jemaat Turen. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sudah mengumpulkan persembahan, berkatilah di dalam kesehatannya, berkatilah di dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Allah Bapa, kesempurnaan doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seusainya ibadat kami pada hari ini ya Allah, kami akhiri dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tinggal kami penuh dengan sukacita dan mendapat berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, kita akhir ibadah ya Bu Ani ya pada hari ini. Tetapi jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling penting melakukan kegiatan yang positif. Ya, tetapi jangan lupa ya Bu ya, untuk selalu bahagia. Ya, puji Tuhan. Anak Tuhan selalu bahagia Bu Ani ya? Iya, betul sekali. Ya, kita tutup dengan pujian apa Bu Ani? Doa Yabes. Oh ya, kita pujikan dengan pujian doa Yabes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
hingga